Selamat sore teman-teman. Ya, terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas kita pada sore hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rashida, Leo Sumiran, Nur Hamidah, dan saya sendiri Oksinuel Panjaitan. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai SDGs dengan judul Ketahanan Pangan melalui penerapan SDGs, studi kasus kelaparan di Afrika Selatan. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan teman-teman, kami ingin sedikit menjelaskan mengenai SDGs. Jadi teman-teman, ternyata SDGs itu saling terkait di antara satu sama lainnya. Dan pada studi kasus yang kami ambil, yaitu studi kasus mengenai kelaparan, nantinya akan menyinggung salah satu agenda SDGs, yaitu SDGs nomor 1 yang berkaitan dengan kemiskinan. Mengapa hal ini demikian? Karena kelaparan dan kemiskinan itu ternyata memiliki kesinambungan satu sama lain di antaranya. Maka dari itu, kami akan menggunakan dua pendekatan SDGs, yaitu yang pertama SDGs nomor 1 mengenai kemiskinan, dan yang kedua itu adalah SDGs nomor 2 berkaitan dengan kelaparan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang akan dipaparkan oleh teman kita, Leo. Oke, terima kasih kepada moderator. Bisa untuk next slide. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan secara umum apa sih itu ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu umumnya didasari oleh pendekatan perihal ketersediaan pangan. Hal ini terjadi atas dasar definisi ketahanan pangan oleh Bank Dunia pada tahun 1988, yaitu ketahanan pangan sebagai ketersediaan pangan dalam jumlah yang memadai bagi semua penduduk untuk dapat hidup secara aktif dan sehat. Nah, pernyataan ini mirip dengan pernyataan yang disampaikan oleh International Food Policy Research Institute yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai berikut, yaitu ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke pangan yang cukup, aman, dan bergizi, yang memenuhi persepsi pangan dan kebutuhan pangan mereka akan membuat hidup yang aktif dan sehat. Nah, sistem kesehatan pangan itu terbagi menjadi 3, yaitu kesehatan lingkungan, yang kedua vitalitas ekonomi, dan yang ketiga itu kesehatan manusianya. Next. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengapa ketahanan pangan itu menjadi isu global. Ketahanan pangan adalah permasalahan tingkat dunia di mana masing-masing negara juga memiliki definisi mereka yang lebih spesifik. Ketahanan pangan juga merupakan persoalan yang kompleks sebab meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Next. Nah, selanjutnya yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu kenapa menjadi isu global, karena ada meliputi beberapa aspek kan. Salah satunya aspek ekonomi yang sering kita ketahui tentang aspek ekonomi itu adalah terjadinya sebuah kelaparan. Nah, kelaparan yang parah dan berkepanjangan di sebagai besar penduduk suatu wilayah atau negara yang mengakibatkan meluas dan akut kekurangan gizi dan kematian karena kelaparan dan penyakit. Kelaparan biasanya berlangsung untuk waktu yang terbatas, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Nah, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kelaparan, seperti kemiskinan, ketidakstabilan sistem di dalam pemerintahan di suatu negara, serta penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, serta adanya diskriminasi, dan juga terbatasnya subsidi pangan dan meningkatnya harga-harga pangan. Next.
Nah, penyebab kelaparan yaitu yang pertama tadi kemiskinan, ketidakstabilan pemerintah, eksploitasi, diskriminasi, terbatasnya subsidi, meningkatnya harga pangan, serta tingginya angka pengangguran di sebuah negara tersebut. Next. Nah, salah satu contoh negara yang mengalami kasus kelaparan yang cukup tinggi adalah Afrika Selatan, karena diakibatkan oleh beberapa faktor tersebut. Salah satunya itu faktor kemiskinan serta letak geografisnya atau lingkungannya yang cukup kering di sana. Next. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke Sustainable Development Goals atau SDGs yang pada tanggal 25 September 2015 bertempat di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Nah, di pertemuan ini kurang lebih ada 193 kepala negara yang hadir. Nah, SDGs ini terbentuk dengan tema mengubah dunia. Kita agendakan 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Next. Nah, SDGs ini merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2016-2030 untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara yang ada di dunia, termasuk negara-negara berkembang. Next. Nah, SDGs sendiri merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ini mencakup ada 17 tujuan, yaitu yang pertama tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam air bersih dan sanitasi layak, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang delapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan industri, inovasi dan infrastruktur, yang 10 berkurangnya kesenjangan, yang ke-11 kota dan permukiman yang berkelanjutan, yang ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang ke-13 penanganan perubahan iklim, yang ke-14 ekosistem lautan, yang ke-15 ekosistem darat, yang ke-16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta yang terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rasidah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya menjelaskan terkait geografis Afrika Selatan. Afrika Selatan terletak di paling selatan Afrika dengan garis pantai yang membentang lebih dari 3.000 km dari perbatasan gurun dengan Namibia di pantai Atlantik ke selatan di sekitar ujung Afrika dan kemudian ke utara ke perbatasan Samudra Hindia dengan Mozambik. Luas permukaan Afrika Selatan terbentang 1.200.602 km persegi dan membentang secara latitudinal dari 22 derajat lintang selatan hingga 35 derajat lintang selatan dan membujur dari 17 derajat bujur timur hingga 33 derajat bujur timur. Lokasi Afrika Selatan dalam hal daratan dan perairan sangat terpencil dan terasingkan. Hal ini sangat terlihat dengan negara di sekitarnya karena wilayah ujung selatan benua memiliki tetangga terdekat dengan daerah Antartika yang tandus berbentang di luar laut es yang luas dan riuh. Iklim di Afrika Selatan sebagian besar semi kering atau ini didasari oleh lokasi subtropis yang dimoderasi oleh laut besar di tiga sisi negara tersebut serta ketinggian dataran tinggi interior. Dengan curah hujan tahunan rata-rata 464 mm, Afrika Selatan adalah negara yang relatif kering.
pada titik paling selatan memiliki suhu rata-rata tahunan 61,8 derajat Fahrenheit. Suhu Afrika Selatan seringkali lebih dingin daripada negara-negara lain pada garis bintang yang sama karena elevasi negara yang lebih tinggi di atas permukaan laut. Selanjutnya, krisis pangan di Afrika Selatan. Afrika Selatan telah berada dalam krisis pangan sejak tahun 1970-an. Penyebab utama krisis pangan di Afrika Selatan berhubungan dengan beberapa faktor, termasuk konflik dan ketidakstabilan, perubahan iklim, kemiskinan, dan tingkatan populasi. Di Afrika Selatan ini menekankan bukan hanya orang yang hidup dalam situasi tidak aman terhadap perubahan pola cuaca. Perubahan iklim yang parah akan menghasilkan hasil panen yang lebih rendah, membahayakan produk ternak, dan membatasi jumlah makanan yang sudah tersedia, hingga terjadi kenaikan harga pangan. Sebagai contohnya, kekeringan di Provinsi Western Cape Afrika Selatan pada tahun 2018, yang dimana sejak tahun 2015, kota Cape Town dan daerah sekitarnya mengalami curah hujan bulanan di bawah yang adanya pembatasan air seperti pengurangan air dan penjatahan. Dengan ini mengakibatkan krisis pangan yang ikut berdampak pada kelaparan dan kekurangan gizi. Masalah kelaparan masih meluas di kekurangan gizi mencapai angka tertinggi sepanjang masa sebesar 22,8% di Afrika Selatan. Di Afrika sendiri populasinya hampir mencapai 260 juta orang pada tahun 2012 dan lebih dari 90 juta orang tinggal di Afrika Sahara. Dalam laporan Global Hunger Index tahun 2018, Afrika Selatan berada pada peringkat ke-60 dari 194. Mungkin Cida lagi masalah jaringan. Nanti aku berusaha, aku coba share screen-nya. Share screen aku ada kelihatan nggak ya? Nggak ada. Udah kelihatan. Oke, teman-teman bisa lihat slide-nya. Bisa, Wel. Oke, mungkin Cida bisa dilanjut. Sorry ya, masalah kelaparan masih meluas di Afrika dengan prevalensi kekurangan gizi mencapai angka tertinggi sepanjang masa sebesar 22,8% di Afrika Sub-Sahara. Di Afrika sendiri populasinya hampir mencapai 260 juta orang pada tahun 2018 dengan lebih dari 90 juta orang tinggal di Afrika Sub-Sahara. Dalam laporan Global Hunger Index tahun 2018, Afrika Selatan berada pada peringkat ke-60 dari 199 negara dengan skor 14,5. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya
Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa masalah kemiskinan dan kelaparan ini merupakan masalah global yang sering terjadi di negara-negara berkembang, sehingga dengan melalui Sustainable Development Goals atau SDGs ini dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Adapun tujuan SDGs nomor 1 tanpa kemiskinan ini ialah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun dan dimanapun. Next. Dengan target pencapaiannya di tahun 2030 ialah mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini pendapatannya kurang dari 1,25 US dollar per hari, itu sekitar 17 ribuan rupiah. Kemudian mengurangi kemiskinan di semua dimensi, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa. Selanjutnya membangun ketahanan masyarakat miskin, khususnya bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka yang terjadi mungkin akibat iklim, guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, maupun bencana alam. Dan terakhir yaitu menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua kalangan, sehingga dapat mencapai cakupan substansi bagi kelompok miskin dan rentan. Okay, next. Next slide, oke. Kemudian SDGs nomor 2 tanpa kelaparan bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Next. Kemudian ada beberapa target pencapaiannya, yaitu yang di tahun 2030, yaitu ingin menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya bagi masyarakat miskin. Kemudian menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, terkhusus bagi anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, ibu hamil dan menyusui, serta lansia. Kemudian menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan, yang secara progresif itu memperbaiki kualitas tanah dan lahan. Kemudian mengelola tanaman budidaya dan hewan ternak, baik mengelolanya dari segi pembagian keuntungan maupun hasil pemanfaatannya. Dan terakhir yaitu meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nah, padanya dipersilahkan. Ya, teman-teman, Afrika Selatan itu telah menandatangani SDGs ini dengan fokuskan yaitu pada pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam pembangunan, serta mengakhiri permasalahan kelaparan hingga tahun 2030. Ya, sebelum SDGs, ternyata Afrika Selatan itu udah sadar terhadap permasalahan dihadapinya. Jadi sebelum ada SDGs, mereka udah berupaya untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Teman-teman bisa lihat di slide ini adalah upaya-upaya yang mereka telah lakukan selama menanggulangi permasalahan kemiskinan dan kelaparan. Nah, dalam penerapan SDGs, pertumbuhan ekonomi per tahun itu tumbuh di angka 2%. Nah, Afrika Selatan sadar ini harus dipercepat hingga di angka 4,5% dalam periode waktu SDGs ini, yaitu hingga 2030, untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan. Oke. Penerapan SDGs yang pertama itu adalah Comprehensive Rural Development Program, yang mana merupakan sebuah intervensi dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan pedesaan. Teman-teman, yang dimaksud intervensi di sini bukanlah intervensi yang sering dilakukan oleh negara barat, tetapi adalah intervensi untuk mengembangkan masyarakat desa. Jadi mereka mendorong masyarakat desa itu untuk mampu mandiri
dalam memenuhi kecukupan kebutuhannya sehari-hari oleh program ini, Comprehensive Rural Development Program. Nah, selanjutnya itu adalah tanpa kelaparan. Yang pertama itu adalah Afrika Selatan menerapkan berbagai intervensi untuk mengatasi kelaparan. Ya, intervensi kali ini yaitu intervensi terhadap kebijakan pemerintah, di mana Afrika Selatan itu mengalokasikan 3% dari total pendapatan domestik brutonya untuk bantuan pangan atau bantuan sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu ataupun kelaparan. Kemudian ada kebijakan nasional ketahanan pangan dan gizi. Dan yang ketiga itu adalah National School Nutrition Program. Teman-teman, kalau di kebijakan nasional dan ketahanan pangan itu lebih mengarah kepada rumah tangga, di mana mereka menuntut adanya kemajuan sehingga menghasilkan peningkatan kesempatan kualitas dari individu masyarakatnya. Kemudian itu adalah National School Nutrition Program, yaitu di mana Afrika Selatan sadar bahwasannya investasi terhadap penerus bangsanya, yaitu para pelajar, itu harus diedukasi terkait dengan gaya hidup, seperti gaya hidup yang sehat, bagaimana menanam budidaya pangan secara mandiri, dan juga keuntungan dari investasi secara tidak langsung ini akan berdampak kepada kualitas individu yang tumbuh secara produktivitas. Nah, teman-teman, dari sebenarnya ada banyak program SDGs, tetapi menurut kami ketiga program ini memiliki relevansi dan efisiensi yang cukup baik dalam hal menanggulangi permasalahan di Afrika Selatan. Nah, teman-teman bisa lihat hasil laporan tahun 2020 terkait dengan penerapan SDGs di negara-negara Afrika. Kalau teman-teman lihat dari 3 terbawah itu ada Afrika Selatan, yang SDGs nomor 1-nya itu yang terkait dengan kemiskinan itu walaupun stagnan, tetapi perlahan tapi pasti, karena kita tahu bahwasannya permasalahan isu global adalah permasalahan yang harus diselesaikan dengan long term. Maka dari itu, Afrika Selatan meyakini bahwasannya seiring berjalannya waktu dengan konsistensi dan aktualisasi dari program yang dicanangkan dapat menaklukkan permasalahan kemiskinan. Kemudian itu ada SDGs nomor 2 terkaitan dengan terkait dengan kelaparan, di mana mengalami peningkatan di tahun 2020. Dan tentunya teman-teman, kalau berdasarkan data ini, ada mengenai data selanjutnya adalah prediksi data terkait perkembangan SDGs nomor 1 dan nomor 2 di Afrika Selatan. Teman-teman bisa lihat ini dari International Food Policy Research Institute, di mana mereka melakukan diskusi terkait dengan SDGs di Afrika Selatan. Nah, Poverty Index di tahun 2015 itu di angka 55 akan turun menjadi 27,5, dan angka kemiskinan yang di angka 23,1 itu akan menjadi 0 kelaparan. Ini adalah prediksi, dan tentunya ini merupakan asumsi bahwasannya SDGs di Afrika Selatan itu sedang berjalan dengan baik. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Secara kesimpulan, secara internasional, Afrika Selatan itu telah menandatangani SDGs sebagai rencana pembangunan nasionalnya hingga tahun 2030. Rencana tersebut merupakan kerangka strategis jangka menengah dan panjang dalam mengatasi tantangan sosial seperti kemiskinan dan kelaparan. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga terdapat kendala dalam presentasi kali ini. Dan kami teman-teman membuka Q&A space bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan menggunakan fitur raise hand-nya. Dan juga, thank you Benny. Ya, kepada saudara Benny,
kami persilakan. Ya, Noel. Jadi kan SDGs ini difokuskan untuk negara berkembang ya. Ini aku mau nanya yang dihubungkan di slide-slide yang masih di awal tadi, yang masih penjelasan tentang SDGs. Terus value yang didapatkan oleh negara maju atau developed country dengan adanya SDGs ini apa ya? Itu aja yang mau tanya lagi. Oke, terima kasih Benny. Kepada Reza dipersilakan. Ya, terima kasih ya Noel. Jadi aku mau nanya, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu tentang kelaparan di Afrika itu kan tadi bilangnya terjadi karena kemiskinan, baru ada keadaan geografis, konflik, perubahan iklim dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian itu mana sih faktor terbesar yang terjadinya kelaparan yang ada di Afrika? Terus satu lagi, yang bagian yang tampil tadi kalian tuh yang bagian kayak ada tanda panah, baru tanda yang bulat lingkaran. Nah, itu tadi kan aku ngelihat sekilas di situ. Ya, itu kan di bagian South Africa atau Afrika Selatan itu bisa dibilang belum ada kenaikan ya, atau achievement ini ya, SDG achievement-nya di bagian South Africa. Menurut kalian apakah memang SDGs yang ada di Afrika Selatan ini tuh dibilang cukup berhasil kah, atau emang tidak terlalu berdampak signifikan bagi dalam mengatasi kelaparan yang ada di Afrika Selatan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Reza. Mungkin teman-teman 2 pertanyaan dulu akan kami berusaha jawab. Nanti teman-teman kami akan bakal buka Q&A space lagi. Oke, bagi teman-teman kelompok 1, apakah ada yang ingin jawab? Izin menjawab, Man. Oke, silakan Saudara Leo. Izin menjawab dari pertanyaannya Benny tadi ya, mengenai apa sih value yang didapat bagi negara maju. Nah, SDGs ini yang berisi dari 17 tujuan tadi dan ada 169 target. Nah, yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan. Nah, yaitu untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, SDGs ini berlaku bagi seluruh negara yang ada di dunia, sehingga seluruh negara berkembang maupun negara yang maju. Nah, itu memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target dari SDGs ini. Itu sih. Untuk teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Bagaimana Benny tanggapannya? Berarti dari yang ku tangkap dari Leo tadi, negara maju di situ benefitnya salah satunya adalah lingkungan ya. Dan untuk kenapa dari pertanyaannya Leo tadi, dari jawabannya Leo tadi, maksud saya kenapa negara maju melakukannya karena apa? Moral tadi, maaf Leo, tadi apa ya? Karena kesenjangan lingkungan serta kewajiban untuk memiliki kewajiban moral. Oh ya, baik. Ya, menurut saya cukup Mal. Oke, terima kasih pada Benny dan Leo. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari Reza. Teman-teman dari kelompok 1, apakah ada yang ingin merespon dari pertanyaan Reza? Ya, izin pertanyaannya Reza. Pertanyaan pertama. Mungkin Rasida dulu. Ya. Nah, tadi kan pertanyaan pertama itu faktor terbesar yang menyebabkan adanya kelaparan di Afrika Selatan ya. Jadi faktor terbesar yang menyebabkan adanya kelaparan itu yaitu kekeringan yang menyebabkan utama kelaparan. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, dengan adanya perubahan iklim dari pemanasan global yang menyebabkan kekeringan parah di Afrika Selatan, sehingga menyebabkan panen yang lebih rendah, membahayakan produksi ternak dan membatasi jumlah makanan yang sudah tersedia. Seperti itu, Reza.
mungkin Hamidah bisa melanjutkan. Aku mau menjawab yang pertanyaan kedua. Itu mungkin menurut saya mungkin ya ada perubahan mungkin tapi tidak signifikan gitu. Karena terlihat dari ada saya temukan data membuat penurunan yang stabil dari 15,7% itu di tahun 2010, itu angka kemiskinan, dari 15,7% di tahun 2010 menjadi 8,2% di tahun 2019. Begitu. Oke, thank you untuk Rasida dan Hamidah. Ya, jadi aku mau nambahin sedikit terkait dengan pertanyaan pertama yang terkait dengan kelaparan di Afrika. Apa sih yang menjadi penyebab utamanya? Kalau menurut aku semuanya saling terkait satu sama lain, di mana faktor geografis lingkungan itu juga mempengaruhi, dan faktor dari kebijakan pemerintah ataupun habit dari masyarakatnya itu juga mempengaruhi pemicu meningkatnya permasalahan kemiskinan dan kelaparan. Kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat kalau di Afrika itu kan curah hujannya tadi kalau Cida bilang itu sekitar 40-an atau 400 tidak? 400 mm. Nah itu cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan dari budidaya pangan yang ada di Afrika. Tetapi Afrika Selatan itu meyakini bahwasannya sinergi di antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lainnya itu mampu memenuhi kebutuhan pangan Afrika Selatan. Maka dari itu, Afrika Selatan meyakini bahwasannya kerjasama dan juga kebijakan yang strategis itu akan mendorong pemulihan kelaparan. Nah, kalau aku bisa bilang, faktor untuk keluar dari permasalahan ini adalah untuk faktor yang pendorong utamanya adalah pemerintah, dan untuk permasalahannya bisa disebabkan oleh geografis, pemerintah itu sendiri, dan masyarakatnya. Dan untuk pertanyaan kedua itu apakah cukup berhasil atau tidak? Kalau Reza dengar pernyataan yang aku sebutkan sebelumnya bahwasannya Afrika Selatan itu akan berpeluang keluar dari permasalahan di SDGs nomor 1 dan nomor 2, di mana itu ada berkaitan dengan kemiskinan, dan yang kedua itu terkait dengan kelaparan. Dan namun secara keseluruhan, kalau Reza bisa lihat, South Africa itu kan rata-rata masih berkembang semuanya, belum ada yang hijau. Seperti yang dikatakan Hamidah ini, progresnya itu ada, tapi perlahan pasti itu akan berjalan. Jadi dia nggak signifikan, tetapi perlahan. Karena apa? Karena kita meyakini bahwasannya permasalahan global itu adalah permasalahan yang membutuhkan solusi jangka panjang dan solusi yang sustain, artinya berkelanjutan. Mungkin itu aja yang bisa aku tambahkan dari pertanyaan dari Reza. Terima kasih Reza. Dan untuk Reza, apakah ada tanggapan lain? Sudah semuanya kok. Terima kasih ya. Thank you Reza. Dan teman-teman, kami buka kembali sesi diskusi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, yang terlihat ya ada Kartika dan Putri, dan kita mulai dari Kartika dulu ya. Oke Kartika, dipersilakan. Suara saya terdengar, Noel? Sangat terdengar. Oke, jadi tadi sebenarnya ada kaitannya sih sama pertanyaannya Benny tadi. Kan dijelasin kalau misalnya ya value yang dapetin dari negara-negara maju ini ya kesenjangan sosial, terus moral dan segala macamnya. Nah, menurut kalian dampak terbesar dari permasalahan ini tuh apa sih selain kesenjangan lingkungan gitu loh? Karena kalau menurut saya kalau cuma kesenjangan lingkungan kayaknya masih dianggap kurang sebagai alasan untuk negara-negara maju mendukung program ini kayak gitu, kepentingannya mereka gitu.
Terus yang kedua tadi saya mau bertanya tentang program SDG sendiri. Kan dampaknya stagnan ya, walaupun kalian bilang ada peluang untuk bisa keluar dari permasalahan ini di Afrika Selatan sendiri. Nah, sedangkan kalau menurut saya, kalau misalnya program ini kan pasti dari pemerintah, dan kalau misal dari pemerintah pasti harus ada campur tangan dari masyarakat juga biar permasalahan ini bisa selesai. Nah, menurut kalian solusi jangka panjang lainnya yang bisa dilakukan sama masyarakat itu apa untuk menuntaskan permasalahan ini? Itu aja, Noel. Terima kasih. Oke, thank you Kartika. Untuk Putri dipersilakan. Mungkin pertanyaannya berkaitan juga sama pertanyaan kedua Kartika tadi. Jadi kan kalian tadi nyebutin ada banyak solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi krisis pangan di Afrika. Tapi pastinya kan nggak mudah gitu untuk mengerjakan semua upaya-upaya tersebut secara bersamaan. Jadi menurut kalian kira-kira upaya apa dulu sih yang harus diprioritaskan? Seperti apakah harus memprioritaskan penghapusan kemiskinan terlebih dahulu, ataukah harus memprioritaskan peningkatan edukasi atau pendidikan terkait kesehatan pangan? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, mungkin Nita Ayu, mungkin setelah 2 pertanyaan ini kami akan buka sesi kembali ya Nita Ayu. Thank you Nita Ayu. Oke, untuk teman-teman dari kelompok 1, apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Kartika ataupun Putri? Aku kan izin menanggapin pertanyaannya. Dipersilakan. Pertanyaan Kartika yang pertama tadi ya, yang apa tadi Kar? Maaf, bisa ulang dikit. Tentang apa tadi yang pertama ya? Ada yang nyatus nggak? Kesenjangan. Oh iya, ya, dampak terbesar dari permasalahan ini tuh apa selain kesenjangan lingkungan? Nah, dampaknya itu selain lingkungan ya, dampaknya itu kayak di sistem pemerintahan di negara tersebut, habis itu infrastrukturnya, serta beberapa sumber pangan dan energi, dan pariwisata di negara-negara tersebut. Nah, hal itulah yang membuat SDGs ini dibangun dan bertujuan agar negara maju dan berkembang itu dari program ini mendapat keuntungan gitu loh. Dari kayak itu tadi, mengatasi kayak permasalahan yang ada tadi selain kesenjangan lingkungan. Nah, kayak permasalahan infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain. Nah, itu sih dari saya. Untuk teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Terima kasih Leo. Untuk Kartika sendiri, apakah ada tanggapan terkait pernyataan yang diberikan oleh Leo? Itu baru pertanyaan pertama ya, Noel, yang kejawab? Iya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertama, lumayan. Oke, untuk teman-teman terkait pertanyaan kedua dari Kartika mengenai solusi dari masyarakat itu sendiri dalam memiliki program kerja atau berkontribusi di SDGs, apakah dari teman-teman kelompok 1 ingin memberikan pernyataan atau jawaban? Oke, jika belum, kalau untuk saat ini Kartika, kami melihat bahwasannya yang masih banyak berperan itu adalah pemerintah. Pemerintah itu melalui kebijakannya yang pro terhadap rakyatnya, di mana rakyatnya itu akan terlibat secara tidak langsung ataupun langsung dalam SDGs ini. Nah, seperti yang Kartika tahu bahwasannya SDGs itu kan ditujukan kepada negara. Dengan konteks negara itu ada masyarakat. Maka dari itu masyarakat harus bisa terlibat dengan SDGs itu melalui mereka berperan aktif terhadap kebijakan pemerintah yang telah terbit terhadap melalui SDGs,
dan mereka harus konsisten dan berinovasi terhadap SDGs tersebut. Mungkin itu aja sih Kartika yang dapat kami sampaikan terhadap pertanyaan kedua dari Kartika. Dan untuk Kartika sendiri apakah ada tanggapan? Berarti dapat disimpulkan ya Noel, kalau misalnya masyarakat itu ikut andil dengan mengikuti seluruh kebijakan secara konsisten, biar kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara itu bisa terpenuhi dan berhasil secara maksimal gitu kan ya? Iya benar, salah satunya itu kan ada tadi tuh kayak kalau Kartika lihat di kebijakannya yang ini National School Nutrition Program, itu kan melibatkan masyarakat yang mana di situ para pelajar di Afrika Selatan untuk mereka diajarkan untuk gaya hidup sehat, dan maka dari itu mereka harus menerapkan gaya hidup sehat, dan juga mereka harus bisa mandiri terhadap kebutuhan pangan dengan cara belajar berbudidaya, kurang lebih seperti itu Tika. Thank you Tika. Oke Noel dan Leo, terima kasih. Oke, teman-teman, terkait dengan pertanyaan Putri, apakah dari teman-teman dari kelompok 1 ada yang ingin menanggapi? Ya, izin menjawab. Oke, Rasida. Jadi tadi pertanyaannya upaya yang harus diprioritaskan. Ya. Menurut saya upaya yang harus diprioritaskan terlebih dahulu yaitu merubah atau memperbaiki kebijakan untuk mengatasi kelaparan di Afrika Selatan. Contohnya yaitu merubah kebijakan pertanian ditambah dengan penanam modal terarah dalam ketahanan iklim guna mengendalikan wabah krisis pangan dan kelaparan. Jika kerangka kerja kebijakan yang kuat ini meningkat, hingga peningkatan dana dan pengesahan teknologi diperlukan guna meningkatkan produksi pangan di wilayah Afrika Selatan. Menurut saya seperti itu, Putri. Apakah ada tambahan dari anggota? Terima kasih untuk Rasida, dan untuk Putri apakah ada tanggapan terkait pernyataan yang diberikan oleh Rasida? Maaf, jadi kayak kurang dengar soalnya putus-putus. Jadi intinya tuh apakah memprioritaskan teknologi terlebih dahulu atau gimana? Lebih memprioritaskan apa mengubah kebijakannya terlebih dahulu gitu. Kebijakan dalam menangani kelaparan di Afrika Selatan. Oke. Mungkin aku berusaha untuk menafsirkan pernyataan dari Rasida. Jadi Putri, Rasida bilang upaya yang menjadi prioritas dalam SDGs menangani kasus kelaparannya adalah kebijakan dari pemerintah itu tersebut. Karena apa? Karena di setiap aktivitas atau kegiatan itu dibutuhkan sebuah payung hukum yang untuk melindungi aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs. Dan juga kebijakan yang dimaksud itu harus tidak memunculkan permasalahan yang baru. Artinya kebijakan tersebut harus to the point dan juga harus memiliki isi yang berkelanjutan dan membangun masyarakat yang berkelanjutan. Mungkin itu sih yang bisa aku tangkap dari pernyataan dari Rasida. Ya Putri bisa. Oke, udah jelas kok. Makasih. Terima kasih teman-teman. Kami kembali buka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan menggunakan fitur raise-hand-nya. Oke, Nita, yuk dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Saya harap suara saya terdengar jelas ya teman-teman.
kepada kelompok yang presentasi. Saya tertarik sebenarnya tadi yang teman-teman bahas kalau salah satu faktor yang menyebabkan masalah ketahanan pangan ini menjadi masalah yang serius bagi Afrika Selatan itu karena faktor iklimnya itu kering gitu ya kan, kalau saya tidak salah. Nah, terkait hal itu saya tertarik kira-kira dari program SDG sendiri ada nggak sih upaya yang dilakukan untuk menangani masalah faktor iklim ini tadi, karena kan kalau misalnya iklim kering berarti di Afrika Selatan itu cukup sulit untuk menanam makanan-makanan pokok gitu di kawasan tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nita. Oke, terkait dengan pertanyaan tersebut kami berusaha menjawabnya. Oh ya, tapi sebelumnya aku mau nanya dulu, maaf. Apakah teman-teman dari kelompok 1 ada yang ingin merespon pertanyaan dari Nita? Aku. Oke, dipersilakan. Oke. Kan Nita tadi bertanya program dari SDGs itu ada nggak yang menangani masalah kekeringan tadi kan? Kalau nggak salah. Nah, dari program SDGs yang ada 17 tujuan tadi itu di nomor 6 itu terdapat air bersih dan sanitasi layak. Nah, yang menurut saya itu SDGs sudah berusaha menangani itu, cuma efeknya belum terlalu terlihat mungkin sekarang, karena seperti yang Noel jelaskan di awal tadi, SDGs ini dia seperti pelan-pelan gitu, walaupun efeknya tidak langsung terlihat, tapi untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu mungkin akan terjadi perubahan di suatu negara tersebut. Jadi masih berusaha lah untuk sekarang itu. Untuk programnya itu terdapat di nomor 6 tadi, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Ya, saya izin menambahkan. Sebenarnya ada satu goals khusus untuk menangani perubahan iklim, yaitu terdapat di goals ke-13, yaitu mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Halo Cida. Ya. Halo Cida, apakah ingin masih menanggapi atau? Oke. Kalau di aku, Rasida lagi nge-freeze. Halo Rasida. Mungkin aku ingin melanjutkan ya, teman-teman, izin melanjutkan. Jadi terkait dengan permasalahan kekeringan itu, kalau teman-teman seperti yang kita katakan sebelumnya, bahwasannya SDGs itu saling berkesinambungan satu sama lain. Dan kalau tidak salah di SDGs nomor 17 yang terkait dengan kemitraan, nah di situ Afrika Selatan itu kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam SDGs nomor 17, dalam mengatasi permasalahan kekeringan, tentunya Afrika Selatan itu melakukan kemitraan dengan negara-negara yang memiliki ketersediaan air. Jadi kayak semacam ekspor air gitu yang dilakukan oleh Afrika Selatan untuk memenuhi kebutuhan airnya. Mungkin itu aja sih sederhananya yang dapat kami tambahkan. Mungkin Rasida bisa kasih informasi terkait apakah Rasida ingin masih menambahkan terkait pertanyaan dari Nita atau bagaimana? Oke, terima kasih Cida dan terima kasih Leo. Dan untuk Nita Ayu, apakah ada tanggapan terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh teman-teman? Iya, untuk jawabannya sudah cukup menjawab ya bagi saya. Dan terima kasih juga untuk poinnya bisa dimaksimalkan.
Oke, kita sebelumnya aku mau nanya teman-teman, kita sampai di jam berapa? Kalau sesuai jadwal sih sampai jam 4.50 kan? Karena 10 menit nanti untuk Bu Unis evaluasi. Oh, mungkin kita satu pertanyaan kali sempat. Teman-teman, apakah ada masih yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, jika tidak ada, aku sebagai moderator ingin bertanya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan skor yang diberikan oleh para penanya terkait dengan jawaban yang diberikan oleh teman-teman kelompok 1. Dan kepada Benny, apakah ingin memberikan skor? Halo Benny. Sorry, Well, sistem skornya gimana ya? Oh, I see. Oh ya, jadi Benny, kita kalau berdasarkan di semester kemarin, itu scale-nya itu, ya aku juga lupa, teman-teman bisa ingat antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 ya? Sampai 5 untuk 3. menjawab. 5 ya? Oh ya, itu Ben, skalanya. Oh, mungkin aku untuk jawaban yang tadi aku bakal kasih 3 sih. Oke, thank you Benny. Dan untuk Reza? Untuk yang ngejawab semuanya tadi dimaksimalkan aja 5. Dan untuk Kartika? Dimaksimalkan aja, Noel. Thank you Kartika. Dan untuk Putri? Maksimalkan aja juga. Thank you Putri. Dan untuk Nita Ayu? Dimaksimalkan juga, Noel. Terima kasih. Thank you Nita Ayu. Oke, teman-teman, berikut itulah presentasi dari kelompok 1. Buat teman-teman yang terlibat dalam diskusi, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kami mengucapkan mohon maaf jika ada terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan juga kesalahan teknis dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada sore hari ini. Dan buat teman-teman, selamat beraktivitas, selamat sore, dan selamat menjelang berbuka. See you teman-teman, thank you.